akan masuk surga dari umatku 70.000. Wa may yatawakkal 'alallah, orang yang bertawakal kepada Allah. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Acara inti Mo'ijo Hasanah, hikmah maulid atau ceramah agama. Yang pertama, ceramah agama akan disampaikan oleh guru kita bersama, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Asansan Haji. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min kibali nahdlatil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, wa ba'du, wa laqad ahsanal qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab wala azab, ila akhiril hadis. Wa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para asatid, wabil khusus keluarga besar Hidayatul Mukminin, Ustadz Haji Abdul Ghani, Ustadz Haji Samsul Bahri, Ustadz Agus Salim, Ustadz Haji Guru Syaribin, juga para asatid yang lain yang hadir pada malam hari ini, guru-guru kita yang ada di Panggulan Kelurahan Pengasinan. Kita doakan semua ustadz-ustadz kita ada dalam berkah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu anggota majelis taklim yang ada di kampung kita, yang semuanya insya Allah kita mudah-mudahan malam hari ini kumpul jadi saksi di Yaumul Jaza. Kita diberikan nikmat oleh Allah, satu gerbong di padang mahsyar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, kita belum selesai
masih terus memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kecintaan kita kepada dunia terkadang mengalahkan, inilah saatnya jangan dunia yang di dalamnya ada istri kita, ada suami, ada anak, ada kendaraan, lalu mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi. Saya kasih contoh satu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu riwayat. Kenapa Sayyidina Ali gelarnya karramallahu wajhah? Wajahnya dimuliakan oleh Allah. Karena Sayyidina Ali sepanjang hayat hidupnya tidak pernah melihat dia punya kemaluan sendiri. Dia nggak tahu, nggak lihat. Bahkan saking mulianya Sayyidina Ali jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Siti Fatimatul Zahra. Nabi sering mengecup kening Siti Fatimah. Kenapa? Karena Siti Fatimah diciptakan oleh Allah ketika baginda Nabi itu makan anggur dari surga. Jadi Nabi kalau rindu surga, Nabi mengecup kening putrinya. Makanya hukumnya boleh bapak-bapak punya anak perempuan masih SD, terus SMP, terus SMA, terus kuliah perempuan, bapak boleh mengecup kening anaknya yang perempuan. Kecupannya adalah kecupan kasih sayang, karena biasanya anak perempuan dekatnya ke babaknya, anak laki-laki biasanya dekatnya ke emaknya. Oleh karena itu bapak ibu kalau punya anak perempuan jangan dulu berangkat sebelum salim, sebelum naik motor sama macan ternak. Tahu macan ternak? Mama cantik nganter anak. Kita lanjut cerita Sayyidina Ali. Ketika itu anaknya Hasan Husain dalam keadaan lapar. Ini saya mau ngomong tentang mahabbah. Siti Fatimah cuma punya emas 2 gram. Punya emas 2 gram. Kata Siti Fatimah, ya suamiku, wahai suamiku, ini emas tolong bawa ke pasar. Buat apa sayangku? Kata Sayyidina Ali, silakan engkau jual lalu engkau belanjakan sesuai dengan keperluan kita. Seolah-olah dibawa ke pasar Parung kalau pengen jelas mah. Hitung punya hitung laku 2 juta. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Emas yang dijual di pasar maksudnya buat belanja. Karena anaknya Hasan Husain termasuk ibunda Siti Fatimah Zahra itu dalam keadaan lapar. Beli beras, beli ikan teri, kira-kira begitu ya. Sayyidina Ali nggak mungkin belanja teri, karena orang Arab makan kambing itu dianggap makanan biasa. Dan anehnya orang Arab walaupun padang pasir panas, tapi kalau dia makan kambing dia tidak merasakan cepat darah tinggi. Enggak, orang Arab tuh memang situasinya udah seperti itu. Kita aja yang kadang-kadang belum makan makanan sudah mencela lebih dulu, makannya nggak boleh. Itu Sayyidina Ali setelah belanja uangnya habis, uangnya habis nih. Mau dipanggul dibawa pulang, tiba-tiba dikepung sama 10 pengemis. Karena bawa belanjaan diapain namanya, dikelibengin, dikurung sama pengemis di pasar 10 orang. Ya Ali, kata pengemis, kami ini udah 4 hari nggak makan.
Bolehkah belanjaan Tuhan diberikan kepada kami 10 orang? Nih Pak, beragama itu harus begitu. Bingungkah Sayyidina Ali? Enggak. Ini kalau diceritain mukadimah doang habis waktunya. Saya simpelin. Itu belanjaan yang hasil jual emas 2 gram oleh Sayyidina Ali diserahkan kepada 10 pengemis. Diserahkan, berasnya dikasih, ikannya dikasih, sayurannya dikasih, belanjaan semuanya dikasih. Pulang ke rumah lenggang kangkung Sayyidina Ali. Nyampe di pintu, assalamualaikum ya Fatimah, waalaikumsalam ya suamiku. Mana belanjaanmu hasil jual emas? Kata Sayyidina Ali, ya istriku sayang, maafkan kakanda, belanjaan yang tadi hasil dari jual emas 2 gram semuanya aku berikan kepada 10 pengemis di pasar. Kira-kira ini lakinya orang Panggulan suruh jual emas 2 gram ke pasar. Sampai di pasar dipinta pengemis, pulang orang bawa apa-apa. Kira-kira bini orang Panggulan bagaimana? Abang itu ya. Emang dasar laki bego. Emang dasar laki nggak punya pikiran. Begitu kali ya. Belum ludah nih cerita. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Ya sudahlah bang. Ini contoh nih kami ibu-ibu jangan mulut mulut. Nyontoh mogah, nyontoh Fatimah beda. Ya sudahlah bang. Padahal Hasan Husain juga lagi kelaparan. Ya sudahlah bang. Gak usah dipikirin, biarinlah kita pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Ya Ali, di sana ada aki-aki ingin ditemui olehmu. Siapa sih? Nggak tahu, orangnya udah tua. Keluar Sayyidina Ali nemuin aki-aki. Jalan kira-kira 2 kilometer. Bener ada aki-aki. Mbak, saya suruh ke sini. Iya. Ngapain mbak? Ini aku punya 2 ekor unta. Bisakah engkau jual ke pasar unta? Sayyidina Ali ini orang jujur. Boleh mbak, boleh. Berapa satunya? Yang satu kamu jual 5 juta, 2 ekor jangan dijual kalau enggak 10 juta. Serahin tambangnya, dituntun sama Sayyidina Ali, nyampe ke pasar. Laku 10, dilebihin? Enggak. Kalau saya makan nyalok dari pemilik 1 juta, saya lempar 1,5 juta. Makanya jadi-jadi. Bisa enggak kita jualan nyontoh Sayyidina Ali? Orang jujur itu pasti ada dalam jaminan Allah. Dijual laku 10 juta, dibawa duitnya. Kira-kira begitu ya. Kalau Arab kan uangnya dinar, dicetaknya pakai emas. Sekarang udah enggak, real aja sekarang duitnya, kertasnya sama, cuman nilainya lebih tinggi dari kita. Begitu dibawa oleh Sayyidina Ali, ini aki-akinya hilang. Aki-akinya nggak ada, sedangkan Sayyidina Ali bawa duit 10 juta. Ini muatannya bagus nih, cerita kisah. Yang namanya Sayyidina Ali jadi khalifah, menantu Nabi, orang pertama dari kalangan anak muda yang masuk Islam. Datanglah Nabi ke mertuanya, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Allah, ya ayahanda, ini aku bawa duit 10 juta. Ya, dari mana Ali? Nemu di mana? Ini aku hasil jual 2 ekor unta di pasar.
Ini kena aki-aki yang punya onta enggak ada, ini saya kemanakan ya Rasulullah? Nabi senyum. Ya Ali, tahu enggak kamu siapa itu aki-aki? Tidak ya Rasulullah. Itu aki-aki adalah malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki. Kau cari kemanapun tidak ada. Unta yang 2 ekor itu pun malaikat ya Ali, yang sekarang sudah tidak ada di pasar. Ini duit yang beli orang di pasar ya ayahanda. Itu pun yang beli unta yang kamu bawa 2 malaikat, dia yang bayar 10 juta. Bingung Sayyidina Ali. Jadi ini bagaimana ya Rasulullah, ya ayahandaku? Pegang, itu rizkimu dari Allah Subhanahu. Saya mau ngomong apa Pak? Salah satu ciri orang yang akan masuk surga kata Nabi, yadkhulul jannah min ummati, akan masuk surga dari umatku alpan sab'una alpan 70.000 dalam riwayat. Yadkhulul jannah min ummati sab'una alpan, akan masuk surga dari umatku 70.000. Mudah-mudahan yang 70.000 itu kita orangnya. Jadi syarat yang pertama, jangan berobat dengan kai. Maka orang yang bebas dari berobat dengan kai, dia akan masuk surga. Yang kedua, wala yastakiruna, jangan suka berobat melalui ruqyah. Ruqyah yang mana Pak Ustadz? Ruqyah yang tidak syar'iyah. Itu mah ruqyah diambil darahnya atau dibacakan Quran. Dibacakan Quran lalu orangnya berontak. Umusibian berontak. Pak, Bu, jangan kasih ruang di bangunan sebelah kiri. 2 jari di bawah susuk kiri. Ini susu. Ini di bawahnya 2 jari. Woi, Bu, jangan dibagenin ini, buang. Saya udah bilang, buang. Karena kalau dibagenin dia bikin bangunan. Ada iblis di sini bikin bangunan. Apa bangunannya? Sombong, ria, takabur, sum'ah, ngomongin orang, degik. Dia di sini nganciknya, rubuhin. Karena kalau dibiarkan iblis bangun di sini, orang kalau sudah dibangun dengan bangunan kesombongan, ini menghancur leburkan amal soleh kita. Kelihatannya di mana? Tahajud berat, sedekah berat, ngaji berat, zikir berat. Kalau udah bahas orang kayak dia paling bersih. Kalau udah jelekin orang kayak dia paling mulia. Wala yastakiruna, orang yang tidak bersyariat berobat dengan ruqyah, tapi ruqyah yang menyalahi syara. Ruqyah dengan yang salah itu dengan besi panas. Kalau itu yang dikompa, didudet dikit, hijamah namanya, boleh silahkan. Diurut silahkan, yang penting laki-laki ngurut laki. Lalu yang ketiga, akan masuk surga dari umatku 70.000. Wa may yatawakkal 'alallah, orang yang bertawakal kepada Allah. Saya contohin, ada petani habis nanem terus dia tinggal, begitukah tawakal? Bukan. Karena tawakal dari kata tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakal itu maknanya nyender. Ini saya nyender, ini tawakal saya. Kalau nggak ada belakangnya ini kursi, saya jeblak ke belakang. Berarti bersandar. Makna aslinya secara etimologis, tawakal itu adalah mewakilkan apapun kepada Allah, tapi setelah berusaha. Petani, ayo cari bibit yang unggul dulu. Bibitnya unggul, lahannya dicangkul sedemikian rupa,
pupuknya dicari yang bagus, ditanam, dijaga, diurus, dipelihara, baru dia tawakal kepada Allah. Orang yang tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, maka dia nanti dapat bagian. Makanya jangan lupa sujud. Jangan lupa kalau kita sholat ada satu aliran di urat syaraf yang waktu sujud dia berubah, geser ke kening, warnanya merah. Kata Dr. Asia Dahlan, itu kalau sujudnya agak lama dia merekam permohonan kita kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia ngerekam. Nanti kalau kita bangun, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wasburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu. Ini yang tadinya ke kening dia lari lagi ke ubun-ubun. Dia lapor kepada Allah bahwa hambanya barusan sujudnya karena patuh kepada Allah. Makanya orang biar kata susah tapi dia rajin ibadah, hidupnya pasti berkah. 4.000 tahun Allah belum ciptakan kita, tapi ruh kita sudah ada. 4.000 tahun sebelum diciptakan, nasib kita, rezeki kita udah ditentukan oleh Allah. Nih 3 gelas, 1 ini, 2 ini, 3 ini belum tentu jadi rezeki saya. Sekarang saya sambil minum malu. Saya bawa ke sono, saya teng-teng, malu juga. Tolong ntar panitia bawa ke sono. Jadi rezeki saya belum tentu. Kayak bapak-bapak nih, ini kan lagi mikir saya ngomong begini, kira-kira ntar ambeng gue dapatnya isinya apa ya? Serius ini, ntar deh buktiin. Kalau yang ikhlas insya Allah ikan masnya rada gede. Lah kalau yang kurang ikhlas telur sama bihun. Alhamdulillah. Ada orang usahanya biasa-biasa aja, duitnya jutaan, miliaran. Dia tawakal, tapi dulu dia kerjakan hasilnya karena memang berjibaku. Yuk kita doa supaya Allah amankan anak keturunan kita yang ada di Panggulan. Jangan ketemu sama yang begitu. Udah bukan zamannya bangga karena mabok. Udah bukan zamannya anak kita bangga dengan narkoba. Bukan zamannya anak kita bangga dengan ini dan itu. Bukan zamannya. Sekarang itu zamannya berprestasi. Punya anak hafal Quran, punya anak lulus kuliah, punya anak ini, punya anak ini. Makanya kita doain anak-anaknya yang jadi santri biar lulus semuanya jadi ulama ussoleh. Salikun fil ibadah. Kalau ibu bapak punya anak sekarang lagi nyantri, doakan karena dia sedang menempuh dalam ibadah hidupnya. Tidurnya anak kita di kobong, tidurnya anak kita di pesantren, dia sedang ibadah kepada Allah, apalagi ngajinya. Makanya kalau pengen berkah hidup, anak pondokin. Anak kalau lagi mondok, sinnya dia sedang ibadah kepada Allah. Nun yang kedua, anak kalau jadi santri berarti sedang kita siapkan. Jadi apa? Nun itu naibun anis suyuh. Anak yang mondok, nyantri, itu dia nanti akan jadi pengganti dari para kiai. Jadi pengganti para guru. Alhamdulillah. Jadi orang yang tawakal kepada Allah ada dalam jaminan Allah. Tapi tawakal, ingat itu tauhid. Orang tawakal dia harus lebih dulu ikhtiar bekerja kepada Allah Subhanahu. Nabi Nuh saja ikhtiar, tahu Allah akan datangkan banjir besar, Nabi Nuh bikin perahu dulu. Nabi Musa enggak tangan kosong ngadepin tukang sihir Fir'aun, tapi ngapa? Bawa tongkat. Lempar Musa jadi ular. Itu tongkat Nabi Musa warisan dari Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib itu punya tongkat. Tongkat itu dilepas oleh Nabi Syuaib pada saat Nabi Musa dilepas oleh ayahnya, oleh ibunya di Sungai Nil, dihanyutkan di Sungai Nil. Itu tempat Nabi Musa dihanyutkan, kotak kecil, enggak tenggelam. Kenapa? Ada tongkat di bawahnya. Itu tongkat berubah jadi ular. Nabi saja ikhtiar. Masa kita orang panggulan enggak ikhtiar? Tadi Ar-Rahim, Rahim itu udah yang ketiga. Ustaz Samsul, Ustaz Agus, Pak Ribin ngadain pengajian. Jangan gak ikut. Ibu gak perlu berangkat jauh-jauh. Itu ilmunya dikeluarkan. Ini saya ceramah kalau lama amat. Udah ya, ngarep-ngarep ditempong sama aku orang nempong. Saya kira cukup, tapi saya mohon Pak Kiai, sekarang baru jam 9, silakan ceramah sampai jam 12. Karena kita makin lama duduk makin banyak pahal. Terima kasih, mohon maaf ala kadarnya. Bukan ala kadarnya, ini mau ada yang ngingetin pisan sih. Saya mohon maaf. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita semua sehat. Bisa ketemu lagi tahun depan dalam keadaan berkah yang lebih banyak. Sukses. Doain saya banyak utang, Bapak banyak utang, kita semua banyak utang. Biar utang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha apapun yang kita kerjakan mudah-mudahan punya rezekinya berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.